Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada video kali ini, ya, kita dari kelompok 6 akan sedikit memaparkan mengenai penilaian portofolio. Adapun anggota dari tim kami yaitu pertama ada saya sendiri Muhammad Aftajadid dari NIM 06 dan ada Febrina Rahmadani dari NIM 11. Yang terakhir ada Firman Harisaputra dari NIM 03. Baik, langsung saja kita ke timeline presentasi yang akan kita bahas. Yaitu pertama kita akan membahas mengenai pengertian penilaian portofolio, tujuan, manfaat, kriteria, metode, dan langkah-langkah penilaian portofolio. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian penilaian portofolio yang akan saya bahas. Ya. Pertama, menurut Ahmad Badarudin, penilaian portofolio itu merupakan sebuah penilaian yang berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Jadi, intinya pada penilaian portofolio ini bukan hanya aspek kognitif saja yang dinilai, tapi juga aspek-aspek lain. Ya, jadi kalau misalkan pada umumnya pada tes itu yang dinilai hanyalah kemampuan kognitif pada siswa. Nah, pada penilaian portofolio ini aspek-aspek lain juga dinilai, misalkan seperti ketepatan waktu pengumpulan, kemudian bagaimana siswa menyampaikan hasil karyanya dan lain sebagainya gitu. Selain itu di sini yang dinilai itu karya ya, jadi berupa karya peserta didik pada suatu periode tertentu. Jadi nanti karya-karya siswa yang dibuat misalkan selama satu semester itu didokumentasikan oleh guru gitu, yang mana dokumentasi itu bisa diakses oleh guru, siswa maupun orang tua siswa gitu. Selanjutnya ada tujuan dari penilaian portofolio. Yang pertama, menghargai perkembangan yang dialami siswa ya. Jadi guru itu harus mampu menghargai perkembangan dari masing-masing siswa, kan bisa jadi berbeda-beda tuh. Maka dari hasil karya tersebut nanti guru dapat menentukan bagaimana cara dia bersikap pada siswa satu dan lainnya gitu. Selanjutnya mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung ya. Jadi ada bukti gitu dari hasil karya-karya siswa itu didokumentasikan, misalkan disatukan dalam sebuah folder ya. Nah, itu dapat membantu pembelajaran gitu ya. Selanjutnya memberi perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaik. Jadi hasil karya siswa itu dinilai oleh guru ya, dan dapat diakses oleh siapa saja, yang mana hal itu menjadi salah satu bentuk apresiasi bagi siswa yang mana karyanya telah dibuat oleh dia kan. Terus orang lain dapat menikmatinya, maka itu akan menjadi sebuah apresiasi tersendiri bagi siswa itu. Selanjutnya, merefleksikan kesanggupan dalam menghadapi resiko dan melakukan eksperimentasi ya. Jadi siswa ini akan mengeksplor kemampuannya lebih dalam lagi ya, dalam soft skillnya maupun kognitifnya gitu. Nah, selanjutnya juga di situ guru akan memberikan sebuah komentar pribadi pada hasil karya siswa. Jadi nanti guru itu memberi komentar baiknya seperti apa, lebih baiknya lagi jika seperti apa karya tersebut. Kemudian apa yang kurang dari karya siswa tersebut gitu, dan lain-lain. Nah, tujuan lainnya yaitu adalah meningkatkan efektivitas proses pengajaran gitu. Selanjutnya bertukar informasi dengan orang tua, wali, siswa, dan guru lainnya. Nah, ini fungsi dari tujuan dari penilaian portofolio itu sendiri ya. Tadi kan didokumentasikan. Nah, dokumentasi tersebut itu bisa dibagikan ke orang tua wali untuk si orang tua wali itu tahu anaknya sudah mampu seperti apa gitu dari hasil karya tersebut. Jadi orang tua wali tahu
oh anak saya sudah bisa membuat ini, atau oh anak saya sudah paham tentang materi ini dan lain sebagainya. Kemudian membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif siswa. Jadi pada penilaian portofolio ini ya, siswa itu dituntut atau diminta agar dapat lebih mengembangkan apa yang mereka miliki gitu. Dan otomatis dari sini siswa akan lebih mampu untuk bersikap mandiri. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Nah, materi selanjutnya yaitu manfaat dari penilaian portofolio, di mana penilaian portofolio ini dapat menilai seluruh aspek perkembangan siswa, baik dengan intelektual, minat, sikap, dan keterampilan si siswanya sendiri. Kemudian, manfaat dari penilaian portofolio ini, siswa dapat terlibat langsung dalam proses penilaian dengan menilai dirinya sendiri mengenai kemampuan dan perkembangannya secara signifikan. Nah, yang ketiga, manfaat dari penilaian portofolio ini, proses penilaian dilakukan dengan cara kolaboratif, bukan penilaian dari guru saja, tetapi antara guru, siswa, bahkan orang tua siswanya itu sendiri. Selanjutnya yaitu penilaian berorientasi pada kemajuan usaha yang dilakukan siswa termasuk pencapaian belajarnya. Kemudian yang terakhir, penilaian dilakukan selama proses belajar berlangsung. Selanjutnya yaitu kriteria dari penilaian portofolio. Adapun kriteria tugas pada penilaian portofolio sendiri yaitu yang pertama, tugas sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan diukur. Kemudian, hasil karya siswa, hasil pembelajaran siswa yang dijadikan portofolio itu berupa pekerjaan hasil tes, kemudian perilaku siswa sehari-hari, kemudian hasil tugas terstruktur, kemudian dokumentasi aktivitas siswa baik di luar madrasah maupun di madrasah untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Untuk tugas portofolio sendiri memuat aspek sebagai berikut. Yang pertama itu ada judul, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ruang lingkup belajar, dan uraian tugas, kemudian ada kriteria penilaian. Nah, uraian tugas sendiri memuat kegiatan yang melatih siswa mengembangkan kompetensi dalam semua aspek, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, uraian tugas sendiri bersifat terbuka, dalam arti mengakomodasi dihasilkannya portofolio yang beragam isinya. Nah, untuk kalimat yang digunakan dalam uraian penugasan sendiri menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau mudah dilaksanakan. Kemudian, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam menyelesaikan tugas portofolio ini, misalnya di lingkungan sekitar atau yang mudah diperoleh bagi siswa. Untuk penambahan sedikit mengenai kriteria dalam rubrik untuk penilaian portofolio itu, yaitu rubrik memuat indikator berupa kunci dari kompetensi dasar yang akan dinilai pencapaian dengan portofolio. Kemudian, rubrik memuat aspek-aspek penilaian yang macamnya relevan dengan isi dari tugas portofolio itu sendiri. Kemudian yang ketiga, rubrik memuat kriteria kesempurnaan. Misalnya kayak tingkat atau level dari hasil tugas portofolio itu. Kemudian yang keempat, rubrik mudah untuk digunakan oleh guru dan siswa. Nggak cuma guru aja yang dapat paham, tapi siswanya juga harus paham. Kemudian yang kelima, rubrik menggunakan bahasa yang lugas atau mudah dimengerti oleh siswa itu sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu metode dari penilaian portofolio dan langkah-langkah dari penilaian portofolio serta implementasi dari penilaian portofolio sendiri dalam pembelajaran fisika akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya.
Metode penilaian portofolio. Penilaian portofolio dapat diambil berdasarkan dari hasil kerja siswa secara perorangan atau individual, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Jadi pada intinya, penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap kumpulan seluruh karya siswa selama proses pembelajaran, yang disusun secara sistematis sehingga guru dapat memantau dan melihat perkembangan siswa, baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan siswa, sebagai bahan penilaian selama periode waktu tertentu. Karena memiliki jangka waktu dan diketahui oleh siswa bersama guru, maka penilaian portofolio ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan. Tidak hanya dilakukan dalam satu kali penilaian, melainkan secara berulang-ulang. Langkah-langkah penilaian portofolio. Secara garis besarnya, langkah-langkah penilaian portofolio terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, menentukan tujuan penilaian, yakni dengan tujuan yang jelas dan terarah akan memudahkan bagi guru untuk mengelola pembelajaran. Yang kedua, penentuan isi. Isi harus dapat menggambarkan perkembangan kemampuan siswa yang sesuai dengan standar kompetensi seperti yang dirumuskan dalam kurikulum. Yang ketiga, menentukan kriteria dan format penilaian sebagai standar patokan untuk guru dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil pembelajaran pada setiap aspek yang akan dinilai. Selanjutnya di sini ada implementasi dari penilaian portofolio dalam pembelajaran fisika. Nah, di sini contohnya pada materi fisika ya, yaitu materi alat-alat optik. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu menganalisis alat-alat optik secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk rubrik penilaian, untuk format penilaian pada penilaian portofolio ini itu memuat komponen-komponen kompetensi dasar, materi pokok, indikator, alat evaluasi, dan rubrik ya. Nah, di sini materi pokoknya yaitu pada KD 3.1 yaitu materi pokoknya fungsi dan bagian alat optik serta seperti mata, kacamata, kamera, mikroskop, dan teropong. Selanjutnya prinsip pembentukan bayangan pada alat optik. Nah, indikatornya yaitu apa saja yang harus dicapai oleh siswa gitu ya. Nah, di sini ada mendeskripsikan fungsi dan bagian alat optik seperti mata, kacamata, kamera, mikroskop, dan teropong dan lain sebagainya. Selanjutnya alat evaluasi. Alat evaluasi ini merupakan bagaimana cara guru untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut. Nah, di sini bisa dengan mengerjakan tugas rumah ya kan, atau cara lain yaitu praktikum tentang teropong bintang dan membuat laporan praktikumnya. Kemudian membuat proyek disertai dengan presentasi keberhasilan proyek kelompok dan lain sebagainya. Nah, rubrik ini adalah penilaian yang akan dilakukan oleh guru gitu ya. Jadi poin-poin apa saja, jika poin-poin apa saja tercapai maka nilai siswa tersebut berapa gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini ada KD 3.2 ya. Dan nilai akhir itu diperoleh dari 3 kali tugas rumah tambah 3 kali nilai kerja, 2 kali nilai proyek, dan 2 kali nilai produk dibagi dengan 10. Nah, ini contoh dari rubrik penilaian tugas rumah. Ada KD, ada indikator, ada aspek penilaian, ada bentuk soal. Nah, bentuk soalnya di sini misalkan kita buat esai. Nah, di sini berarti kisi-kisi soalnya untuk soal nomor 1 dan 2 itu akan berada pada cakupan C1 gitu ya, dalam taksonomi Bloom C1. Kemudian soal nomor 3 di C2, soal nomor 4 dan 5 di C4, soal nomor 6 dan 7 itu di C3, 8, 9, 10 juga di C3 gitu. Selanjutnya ada sini rubrik ya, rubriknya nih. Jadi kalau misalkan lengkap
sesuai dengan soal yang diberikan oleh guru. Kemudian tulisannya rapi dan dapat dibaca dengan jelas. Nah, jika hanya satu deskriptor yang terpenuhi dan kurang tepat, maka poinnya adalah 1. Kemudian jika hanya satu deskriptor yang terpenuhi dan tepat, maka poinnya 2, dan seterusnya gitu. Nah, bobot nilai di sini untuk komponen pertama yaitu 2 gitu. Skor maksimalnya 5. Nah, maka nilainya tersebut diperoleh dari bobot dikali dengan skor maksimal, yaitu kalau misalkan dia maksimal nilainya, maka maksimal skornya, maka nilainya akan maksimal pula, yaitu 2 dikali dengan 5 yaitu 10. Nah, ini terusan dari rubrik penilaiannya. Nah, nilai akhirnya itu diperoleh dari jumlah nilai yang diperoleh oleh siswa ya, dari tiap komponen penilaian dibagi dengan 80 kemudian dikali dengan 100, maka akan menghasilkan nilai maksimal yaitu 80 gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ada satu kata-kata yang mungkin perlu diingat, yaitu a picture is worth 1,000 word. Jadi terkadang gambar itu mampu menuliskan 1000 kata-kata ya. Jadi dalam satu gambar itu bisa mempunyai banyak maksud yang tersirat di dalamnya gitu. Jadi nggak selalu kita harus mengungkapkan sesuatu itu dengan kata-kata. Terkadang gambar dapat mewakilinya gitu. Thank you, terima kasih semuanya. Sekian video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.